nanti ya. Tunggu aku atur waktu dulu. Siap. Jeff Gak ini apa-apa juga lah. Bang Alpi, dia kurang konsisten loh. Saya tidak mau menampakkan wajahku lah. Buka profil kau bisa, ada wajah kau di situ. Apa bedanya kalau kau on cam? Lu ngarang-ngarang atau kayak mana sih Jeff? Jeff, sudah saya bilang kalau mau ngibul, nipu Ya aku malas, di sini. aku malas. Udah Ngapain aku dibilang kalau malas nipu, open ya cam? justru itu jangan kasih alasan. Lu Saya maksa tidak kali mau kau mau nampakin wajah maksa saya. kali kau mau aku open cam. Nanti nampak wajah kok maksa saya. kali Lah, kau? bukan maksa, kita sinkronisasikan jawaban kau kepada kami saat ini dengan keadaan yang ada. Begitu dia saudaraku perawat. Kok Kalau arang-arang kau aja mau Anda. percaya aku perawat terserah. Kalau kau mau Ya percaya memang aku lu dokter perawat, ya terserah. udah. Kalau kau mau Berapa percaya aku nomor registrasi berapa punya nomor perusahaan registrasi terserah. STR Anda? Itu bisa diminta loh seluruh Indonesia dokter-dokter, bahkan mereka tulis loh nomor registrasi STR mereka di Iya nanti kau papan tahu bed nama mereka. alamatku. Goblok. Ih, tidak ada hubungannya. STR saya minta nomor registrasi saya cek, betul nggak dokter? Dokter Nanti kau tahu nanti nama aku, nama asliku, nama-namaku, woi. Jeff, sudah saya katakan, jangan nipu-nipu Jeff. Ya, jangan nipu-nipu. Lu nggak Ini tobat-tobat orang amat goblok sih. ya. Oh, jadi kau nggak pakai Bukan nama masalah. asli? Tahu Ya enggak Iya. lah. Yakin kau tidak pakai nama asli? Enggak, kalau ada Yakin? carilah situ, ada enggak? Dr. Jeff Colby. Ada enggak? Ya udah saya minta nomor. Enggak, mau terserah kau pakai nama asli atau enggak. Registrasi STR-mu bahwa Anda itu Mau, benar-benar aku enggak mau, dokter nanti kau dan geruduk. Ih, Enggak mau. kok geruduk? Foto kau aja udah modal bisa geruduk kalau memangnya mau geruduk. Lu mau Ya udah, apa? silakan. Jeff, foto kau di profil kau bisa lihat, video kau, nampak wajah kau full. Makanya ketika Anda tadi barusan berargumentasi, Iya, saya tidak mau nampakkan tapi wajah alamatku saya on kau cam. nggak bisa Nah, itu nggak cari nyambung. alamatku. Lu nipu-nipu. Nipu-nipu nih. lu. Ada nih, Nipu-nipu. dokter. Ya terserah kau ah. Ada nih, Ngapain aku Dr. urus ini Jeff. kau? Ada nih dokter Jeff Colby. Ada ya? Ada. Tunggu ya. Nih. Itu dokter S3 itu berarti. S3 meren. Ada. Iya itu Ya, tapi dokter, itu dokter gelar S3, bukan D huruf kecil. Langsung Ini, tapi diklarifikasinya gini. sendiri. Kenapa ketakutan? Ada loh Jeff Colby. Ada. Ya itu dokter ada. loh. Kok pinjam nama orang gitu? Kalau dokter itu untuk Kalau akun dokter TikTok. itu huruf D-nya huruf kecil. Berarti kau pinjam nama orang gitu untuk akun TikTok kau parah. Enggak, itu memang nama Langsung ya nama aku diklarifikasi tapi sama bukan si nama di Jeff. KTP. Aduh. Tapi mukanya beda Jeff. Jeff. Coba bandingkan sama muka Jeff Colby teman-teman, beda weh. Aduh Jeff. Udah aku bilang Jeff, jangan Enggak penting kali nipu-nipu, kau, Jeff. terserah kau mau percaya atau enggak, terserah. Enggak penting kali. Iya, Kau bagaimana saya gini ya, saudaraku tercinta Jeff ya. Bagaimana saya bisa percaya dari semua pembicaraan kau, omongan kau, kalau menjelaskan tentang diri kau aja tidak jujur. Ya bodo amat. Gimana coba? Udah jangan Justru diskusi itu- sama saya. Ya justru itu, Anda jangan nipu-nipu karena ini ruang edukasi. Ya, kayak Paulus kan, Paulus dia kalau bertemu orang Yahudi, dia mengatakan saya orang Yahudi, Farisi dia berkatakan saya orang Farisi. Dia yang benar mana orang Yahudi atau orang Farisi? Hah, ayo cepat, nyamar-nyamar itu dia tidak punya apa ya? Dia tidak punya Makanya pendirian. kalian jangan jadi tukang geruduk. Tahu, Apanya paham? itu? Kau Jeff, ingatkan tuh temanmu. Foto Kalian jangan kau, geruduk-geruduk ya. foto Nanti kau, si Jeff yang Colby geluduk jadi itu, takut. orang-orang kau, biar ku katakan sama kau orang-orang kau, biar ku ceritakan sama kau di mana di daerah saya di Nias. Orang di Nias sana itu membangun masjid saja butuh proses, mayoritas di sana Kristen. Ya, di Nias sana ada sekolah namanya BNKP. Di sana orang Islam yang sekolah wajib membaca Alkitab, wajib beribadah pakai Alkitab. Saya berani mempertanggungjawabkan karena saya sekolah di sana. Wajib beribadah tentang bagaimana orang Kristen. Itu bukan toleransi. Kok ngarang-ngarang Anda? Jadi jangan Ini aku buang waktu membeda-beda yang satu ngomong samamu. persatu, Jeff. Jadi bilang aku bodo amat, gak peduli kau mau percaya atau enggak.
Ya udah justru itu saya uji dong. Baru saya puji kalau sudah Kau saya uji aku uji. bodo amat. Jadi bilang nanti kau tahu Berarti nanti Anda alamatku ngorong-ngorong. goblok kali. Berarti Anda ngorong-ngorong ya. Ngerti nggak ngorong-ngorong ngarang-ngarang? Terserah gak peduli. Jeff. Ke gereja lah kau Jeff ya. Ke gereja sana kau bicara. Tapi Soalnya ini memang seorang sebelum dokter aku bedah. Alfi, sebelum aku berapologet, aku memang nama Apologet. nama Jeff, talentku. sejak Nama kapan kau talentku itu apologet? mau di TikTok, Ilmu kau nggak ada. mau di TikTok Barusan di kita mana-mana. Itu aku pakai penipu. nama Jeff Colby. Itu udah lama banget. Itu nama kayak nama keartisan gitulah. Wis majang artisan. Woi, ngaca boy. Artis itu kan seseorang yang berkarya, dari kata art itu kan seni atau Misalnya, karya apa? Enggak, misalnya. artis itu seseorang yang telah berkarya, Jeff. Dari kata art itu kan. Art itu seni. Iya, itu karya. contohnya. Apa karya kau? Contohnya. Kok udah berkarya apa? Jadi bintang iklan sampo Lifebuoy aja mungkin nggak diterima. Aku nggak bilang aku artis. Siapa yang bilang aku artis? Aku nggak bilang aku artis. Iya, tadi kau bilang seperti artis-artis. Hah. Iya, contohnya. Nggak perlu kau contoh-contoh artis. Gini, Jeff. Kalau kau itu sebutin debu. Influencer kan pakai nama bukan nama aslinya. Gaya kau, Jeff. Jeff, ada kaca di rumah nggak, Jeff? Jeff, ada kaca di rumah nggak? Kalau nggak biar ku kirim, ku paketin nih. Kalau ada kaca, biar saya beliin gitu. Saya paketin nanti, Jeff. Jeff, ayo dong, jawab dong. Ini dekat tempatku nih ada juga nih bang. Ini apa ini ya? Komentar orang ini. Aku nggak ngerti apa itu boti, Alfi. Apa itu? Apa itu boti? Apa itu? Kok katanya dokter. Kalau dokter kan ngerti itu. ya apa itu? Nggak tahu aku. Iya, dokter yang biasanya ngerti itu boti apa artinya. Bumbu. Ya kasih tahu lah apa. Iya, saya nggak tahu karena saya bukan dokter. Yang ngerti itu dokter loh. Kalau kau dokter pasti ngerti. Masalahnya kau nggak ngerti. Jeff. Bot itu istilah yang baru muncul Jeff oleh kalangan orang-orang zaman sekarang gitu. Ditujukan kepada laki-laki yang sedikit memiliki karakter feminim. Tahu? Feminim gitulah, kayak ya kayak inilah tukang salon. Ketawa dia. Jeff. Nggak berubah kau ya. Sejak zamannya Paulus sampai sekarang sifat itu turun menurun ya, Jeff. Kau siapa sih, Jimen? Aku nggak kenal kau sama. Loh, nggak kenal aku sama kau siapa sih? Saya tidak ngomong bahwa kau kenal aku. Kalau saya katakan Anda tidak berubah, kenapa Anda yang merasa tersinggung? Berarti benar dong. Ya, kau siapa? Aku nggak pernah. Enggak, gini. Saya membahas Om Paulus. Om Paulus dari dulu tidak berubah sampai sekarang. Lah kok kau yang tersinggung gitu, batin kau yang terkoyak-koyak gitu. Emang kau ada sifat Paulus sama kau emangnya? Berubah seperti Paulus kau bilang. Kau ngarang-ngarang kau, Jeff. Jangan nipu-nipu lah, Jeff. Malas sekali, gak jelas, gak penting. Coba, emang dari pertama tadi ke Anda diskusi. Emang dari pertama Anda tadi diskusi. Kalau diskusi itu ngasih data loh, jelasin apa yang ya, kau diamlah dulu. Kau dari tadi nggak ada pun ilmumu. Coba Alfi, kenapa Mr. M bisa buat kitab suci Anda tapi dia nggak bisa baca? Logikanya di mana? Apa yang susah? Sama saya nih, mau tanya Jeff. Atau Nabi sama Bang Muhammad. Alfi?
Nabi Muhammad itu nggak buat Al-Quran, Jeff. Nabi Muhammad itu penerima Al-Quran, bukan buatan Nabi itu. Terus siapa bilang, Iya. banyak yang bilang, kayak siapa itu, Rashid bilang Mr. M yang buat Quran. Mana ya, kau beda-beda terus jawabanmu, Alfi. Al-Quran Mana dibuat datanya? Mr. M. Ada Apa videonya? Mr. M? Sejak kapan Nabi Musa itu membuat Al-Quran? Mr. M kan? M tuh banyak, Musa, Maleaki. Kapan mereka buat Quran? Selalu lari. Langsung aja Selalu sebut lari. namanya, nggak masalah, nggak usah kau samar-samarkan nama. Nggak mau aku, kalian tukang geruduk. Gak mas sebut namanya. Jeff, kalau digeruduk itu Jeff, udah dari kemarin kau digeruduk karena kau menghujat, foto kau ada. Karena aku Kau nggak itu menghujat. biar ku katakan sama kau bandar sabu aja, yang tidak ada fotonya, biar dengarin dulu, yang tidak ada fotonya, yang tidak ada kontaknya. Karena aku Nyarinya nggak ada itu menghujat. bentar. Apalagi kau yang ada fotonya, Jeff, main TikTok pula lagi kau. Camananya kau. Ya ini? karena aku Apa nggak ada alasan kau? menghujat. Iya karena aja tuh. Banyak kali alasan kau. Jeff. Aduh, Jeff. Hanya Jeff, kalian tahu nasihati nggak teman-teman siapa yang kalian membuat itu kitab suci? jangan suka geruduk, Jeff, dengerin dulu. biar kami juga Jeff, bisa Jeff. menghormati kalian. Karena kalian Jawab tidak aja, menghormati Bang. kami juga tidak menghormati kalian. Dijawab aja, Jeb. Al-Quran itu bukan buatan Nabi. Wa ma yantiku anil hawa Iya. in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Lalu Ucapan bagaimana itu bisa tiada lain hanyalah bisa jadi buku? Lalu tercipta turun gitu, blues gitu ya dari atas gitu. Al-Quran itu datangnya berangsur-angsur 22 tahun 2 bulan 22 hari, gak langsung gedebuk satu Oleh? mushaf jatuh dari langit. Oleh dari siapa? Oleh apa? Dari mana? Dari Allah. Ya. Maksudnya dari Allah, dari mana? Turun dari Allah gitu. Kayak mana? Iya, wahyu kan berasal dari Allah. Terus Ya, wahyu itu dituliskan atau kayak mana? Kayak mana? datangnya Iya. dilafalkan lah. Dilafalkan Diucapkan. itu apa? Iya, diucapkan. Terus bagaimana bisa jadi buku? Nah, itu adalah apa yang kemudian diperintahkan oleh Nabi. Kepada siapa? 65 nama penulis, salah satunya Zaid bin Sabit. Oke, apakah Mr. M termasuk? Penulis tidak. Oh, penulis. Bagaimana dia bisa Tidak. nulis tapi nggak bisa baca? Kocak, nggak dengar dia nih. Nabi Muhammad dikatakan termasuk penulis tidak. Kan nggak nyambung dong dibilang Mr. M. Entah siapa yang kau jawab? Iya, Nabi Muhammad bukan termasuk salah satu penulis, tapi Nabi Muhammad memerintahkan ke 65 sahabatnya untuk menuliskan wahyu. Berarti Mr. M nggak bikin kitab ya, nggak bikin yang Mr. M bukan yang buat Al-Quran ya? Al-Quran itu tidak dibuat, bre. Aduh, itu diturunkan berupa wahyu. Wahyu akar katanya wahaya, artinya Ya informasi. tahu. Yang nulis para sahabatnya, betul. Enggak, kalau aku mengatakan begini, Jeff. Metode pengajaran Al-Quran itu menggunakan metode talaki. Tahu nggak talaki itu apa? Iya, tertulis. Tengoklah, dia aja talaki nggak tahu. Kayak mana aku mau jelaskan ke kau lebih lanjut? Iya, dalam bentuk wahyu itu dicatat oleh para sahabat. Metode Nah, talaki itu tidak talaki menggunakan apa sih? catat mencatat. Ini makanya. Bagaimana jadi bentuk lafaz atau tulisan? Ya, Kan dikatakan al-kalamu bila harfin wala sautin. Kalam Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Lalu yang di Quran itu apa? Apa itu yang di Quranmu itu? Al-Quran itu Kalam bukan lafzi. tulisan. Ya, aku ngomongin dari kalam lafzi dari tadi. Nah, masalahnya kesempitan akalmu untuk memahami kalam itu tuh terlihat dari bagaimana cara Anda ngomong gitu. Oke, Berat, Jeff. dengar ya, Berat, Jeff. dengar aku dengar jelas. Wahyu yang didapat
Tuhanmu kepada para nabi itu dituliskan atau tidak? Kepada para nabi. Coba ulangi sekali lagi. Ini kayaknya pernyataan dia salah ini. Pak. Atau aku permudah. Wahyu yang didapat oleh nabimu Hmm. yang ada, dan itu kan ada di kitab suci Anda, betul? Hmm. Itu dituliskan atau tidak? Wahyu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad, gitu. Dituliskan nggak di kitab suci Anda? Karena dia bisa dilafalkan. Nah, siapa yang menulis? Salah satunya Zaid bin Sabit. Terus Nah, bin Tabib itu dapat dari mana? dari Nabi, Nabi apa? dari Nabi Muhammad. Nah, bagaimana bisa Nabi? Oke, berarti bukan Mr. M yang bikin kitab ya? Karena kitab itu bukan dibikin, Bre. Kitab Terus? itu langsung dari Allah. Maka gini ya, woi Astaga. kocak, limbah Yunani. Kalian dengarkan baik-baik ya. Kalian terlalu sempit memahami kata kitab. Kitab akar katanya kataba, artinya ketetapan. Jangan kalian pikir satu biji buku itu kitab itu tuh langsung dibuat gedebuk dari langit. Bapak kalian kepala sekolah, sosok ngerti-ngertiin gitu. Enggak gitu Ya karena caranya. logikamu dia black. Kalau dibilang dari Tuhan itu langsung turun, berarti harus dituliskan. Berarti kok susah. Botol, Bagaimana caranya dengarkan ya. Kau dari jangan kitab? jangan sok-sok tahu deh gitu. Kalian membahas bahasa Arab loh. Ini kitab akar kata di dalam ilmu saraf. Kitab akar kata kataba itu ketetapan. Kalau kutiba itu fardun, kewajiban. Kalian nggak tahu apa-apa soal kitab. Yang kalian tahu kan buku doang. Sementara apa yang ada pada Al-Qur'an ya, lembaran per lembarannya itu disebut mushaf. Aku nggak ngomongin itu loh. Aku nggak ngomongin kita jadi kitab. Kau bisa nggak arti kitab itu apa? Aku juga tahu maksudmu apa. Segala sesuatu itu yang ada di Al-Quran itu adalah Nggak, kolom coba. atau firman yang dari Allah itu sendiri. Coba Saya jelaskan tahu. Cuman menggunakan pertanyaanku kaidah adalah, sorof. Enggak, coba jelaskan menggunakan kaidah sorof. Apa itu kitab dan apa itu mushaf? Silakan. Sebelum kita lebih jauh, Jeb. aku nggak. Aku bukan orang Arab, sorry. Nah, di sini Aku bukan Islam. susahnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Qur'an berupa bacaan Arab agar engkau menggunakan akal. Iya Tuhan, nggak nyambung-nyambung dari tadi si Alfi. Aku juga tahu maksudmu apa. Yang kutanyakan adalah kitab suci Anda itu berisi tulisan-tulisan, betul? Terus kemana poinnya sekarang dia ini? Terus? Oh, diam. Enggak. Nabi memerintahkan 65 penulis itu untuk menuliskan wahyu. Nanti Nabi mendiktekan, setelah mereka mencatat, mereka membacakan ulang. Sorry, tadi aku sibuk. Mereka membacakan ulang Iya loh, di iya depan tahu Nabi. aku. Iya tahu. Nah sekarang kan udah dibukukan, bener? Kitab suci itu kan dibukukan, betul? Nah ketika sebelum itu dibukukan itu kan karena dari wahyu dari Allah, betul? Nah yang aku tanya, bagaimana Mr. M bisa menuliskan kitab? Bagaimana caranya Mr. M membuat kitab suci itu padahal Nabi dia nggak bisa Muhammad baca dan nggak nggak buat bisa nulis. Nabi Muhammad nggak buat kitab. Aneh-aneh Jadi? aja kau. Orang si Rashid bilang gitu kok. Nabi Muhammad nggak buat. Ih, kok omongan orang sih? Oh berarti beda ya? Oke beda. Oh, Oke, kalau cuma lanjut. omongan orang boleh pakai omongan orang. Aku bisa nih pakai omongan Matthew Henry. Boleh nggak? Enggak, perasaan dari kemarin jawabanmu beda terus dari orang lain. Si Kores bilang Enggak, apa? kalau Konyolnya cuman apa? kalau cuman modal adu-adu sama omongan orang, omongan kau sama omongan Matthew Henry bisa ku jamin beda. Ya terserah kau lah, nggak apa-apa Nah, beda. bubuk, Oke, lanjut bubuk. pertanyaan. Bubuk memang. Matthew Henry bilang, menurut Yesus, orang non-Yahudi itu Bani Kunarion, Bani Guguk. Menurut kau kayak mana?
Siapa Ah. itu? Aku nggak kenal. Di dalam Matius 15:26, menurut Matthew Henry komentari, Yesus itu sepakat bahwa orang non-Israel itu siapa? bani guguk. Aku nggak kenal Dia Matthew siapa? Henry. Saya nggak kenal. Nggak. Nih. Tampaknya dia, nah di sini ngaku-ngaku apologet tapi tidak kenal tokoh bapak komentari yang berotoritas. Kau ngerti nggak arti apologet? Tahu nggak? Pembelaan. Yang saya lakukan, ya udah yang saya lakukan ini berapologet nggak? Oh bukan. Kau dari tadi Bukan, main karena dari saya air. ilmu. Seperti roh Tuhan. Enggak. Dari Kau perhatikan. tadi aku kepada Anda itu bukan berapologet. Orang yang berapologet itu bukan apologet namanya. Kau kira aku gila-gila dia aku apologet? Loh, kok yang ngaku dari kemarin apologet? Kau aja gila jadi dokter. Iya karena aku berapologet kan. Karena aku berapologet kan. Betul nggak? Nih Jeb. Matthew Henry itu nggak sama kayak kau Jeb. Matthew Henry itu namanya ada di Alkitab Sabda misalnya. Ini satu ya. Ini produk Indonesia. Matthew Henry itu ada namanya di Alkitab Sabda. Dia seorang bapak komentari yang berotoritas, dipelajari di sekolah tinggi teologi. Paham? Udah Jeff, sampai sini. Nah ini kalau kita cari di halaman. Oh kirain tas siapa? Iya, nah makanya apa kata Matthew Henry di sini? Ajab. Menurut Matthew Henry, di Matius 15:26 yang telah diangkat menjadi anak itu ada pada Roma pasal 9 ayat yang keempat. Nah, tidak patut mengambil roti yang telah disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Menurut Matthew Henry, anak-anak di sini adalah orang Israel menurut Roma pasal 9 butiran keempat. Sementara anjing itu adalah bangsa-bangsa lain yang dipandang hina oleh orang-orang Yahudi yang bukan keturunan Israel. Dianggap sebagai anjing jika dibandingkan dengan umat Israel yang begitu luhur dan terhormat. Dan Kristus tampaknya, perhatikan ya, dan Kristus tampaknya mendukung ya hal tersebut di sini. Nah ini menurut Matthew Henry bahwa Kristus itu mendukung orang non-Israel itu bani guguk. Ini kalau kita menggunakan katanya doang ya. Aku menggunakan kata Matthew Henry, dia membenarkan itu. Kalau menurut kau gimana, Jeb? Siapa yang dikatakan anjing di Matius 15:26? Ya orang-orang yang menolak kebenaran itu. Contohnya si Alfi yang ini di tetanggaku, si Alfi tetanggaku. Dia ngomongin si tentang Alfi. firman Si Tuhan Alfi tapi dia tetanggamu, menolak. Ya itu. Nih ya. Ada namanya si Alfi. Iya. Jadi menurut Matthew Henry ini teman-teman, di dalam tradisi Yahudi itu orang-orang non-Israel seperti kawan lamaku ya, kawan SD ku ada namanya Jeff Colby, itu kan bukan orang Israel. Dia tuh kalau menurut Yesus tuh bani anjing. Itu menurut Matthew Henry bukan menurut Alfi gitu. Jadi Bani guguk. Jeff. Jadi sejat-jatnya Tuhan kepada umatnya gitu. Bukan kepada umatnya, kepada hamba gitu, kepada makhluknya. Pernah nggak sih lu dipanggil anjing? Intinya kitab suci itu adalah ketetapan Allah, ketetapan Tuhan, perkataan Tuhan. Lalu Itu maksud, diturunkan. itu kiasan. Dengar dulu Itu Jeff. kiasan buat orang-orang yang liar. Biar saya dong yang ngomong bergantian dong kita. Bisa nggak kau berdiskusi sama saya? Bisa nggak? Mau nggak? Nah, jadi ketika Allah atau Tuhan itu menyampaikan perintah, dia tidak turun berbentuk tulisan atau catatan atau buku, tidak. Dia menyampaikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Setelah orang-orang yang dipilihnya itu lalu menyampaikan kepada para pengikutnya. Nah, para pengikutnya ini dan sahabat-sahabat orang-orang yang dipilih tadi mencatat untuk dibekukan sebagai bahan ingatan mereka. Walaupun pada zaman itu masih berbentuk hafalan disebut. Nah, jadi intinya pada dasarnya dia tidak turun seperti yang Anda asumsikan di pikiran Anda bahwa dia turun seperti sebuah buku satu dari langit, tidak. Yang membuat kitab suci itu
adalah Paulus. Dia yang membuat. Lalu dia mengatakan kitab suci. Kalau sesuatu hal yang dibuat manusia itu tidak suci karena ada kecacatan di dalamnya. Nah, jadi bukan yang Anda asumsikan tadi yang membuat kitab suci, tetapi ya Rasul Rasul Paulus. Nah, itu dia, Jeff. Kan Rasul Paulus kan berbicara bukan menurut firman Tuhan dan menjadi orang bodoh. Lalu kau mentaatinya. Pertanyaannya, siapa pengikut orang bodoh tersebut dan tidak menurut firman Tuhan, Jeff? Ayo, Jeff. Jawab sendiri, Jeff. Jeff. Jadi gimana nya Alfi jawabanmu? Entar dulu Jema. Udah jelas dengar saya jawaban. banyak kali cerita kau Jadi, bagaimana gimana? kau alih-alihkan. Alfi, jadi Mr. M tidak membuat kitab ya, betul? Betul, Alfi? Benar? Ya, jawab dulu ya atau tidak? Apakah Mr. Mr. M M membuat itu siapa kitab sih, Jeff? suci Anda? Jeff, Mr. M itu siapa sih, Jeff? Sebutlah. Saya tidak tahu itu siapa itu Mr. M. Kalau Paulus saya tahu, Mr. Paulus, Saulus, saya tahu. Itu berbicara yang tidak menurut firman Tuhan. Enggak, Gitu. jawab aja. Surah An-Najm ayat 3 dan 4 kan jelas, Jeb. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi, kepadanya. Itu bukan dibuat oleh Nabi. Wahyu, wahaya, informasi itu diberikan oleh Allah kepada Nabi. Berangsur-angsur, bukan gedebuk terus dari langit satu buku, nggak gitu. Kataba tadi, kutiba Iya. tadi, ketetapan-ketetapan, kewajiban-kewajiban, instruksi tadi semuanya itu turunnya itu berangsur-angsur gitu. Makanya di dalam ulumul Quran itu ada yang disebut sebagai ilmu asbabun nuzul, asbab musabab turunnya wahyu misalnya. Ada juga nggak semua jatuh terus. Ya Nggak- udah. nggak kayak Iya, kau penjelasanmu apa kali? Banyak kali. Tinggal jawab aja. Apakah Mr. M tidak membuat kitab itu betul? Bukan Mr. M yang membuat kitab suci Anda betul? Ya atau tidak? Quran, aduh mak. Bang Alpi, jangan dijawab. Tinggal jawab dulu, aja Bang ya atau Alpi. tidak. Bang Alpi, kita Iyalah. nggak tahu siapa sih Mr. M ini, harus tahu dulu lah kita, harus disebutin dong, lebih jelas. Mr. Musa mungkin Musa buat kitab menurut kitab Ya, kau. mungkin Musa buat kita. Nggak bisa maju ya. diskusinya karena masalah itu aja pun nggak bisa kau jawab, nggak bisa maju. Ya siapa Enggak, Mr. kau nggak jelas. M-nya? Kami bingung. Nanti kalau aku bilang Paulus itu Mr. P, nggak enak tendensinya. Yaudah, kita Mr. P bahas yang itu lain. Mr. P itu mah Yaudah, beda. kalau kau nggak sanggup, Tendensinya. kalau berarti 1-0 ya, 1-0. Sama Siripas 1-0. Apaan 1-0, Satu lagi, woi, Alfi, woi. aku mau tanya kami berdua. Jeff, apaan yang 1-0? Pertanyaan kau aja nggak jelas tuh. Udah ya, nggak kau banyak alasan, Nggak, banyak alasan. kalau Oke, kalau oke, aku Jeff, tanya lagi dulu, Jeff, Alfi. Jeff nggak izin